Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai malam ini, malam yang ke-14, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang berkaitan yang ada dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan tetap diberi kesehatan sampai dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, nantinya kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para jamaah salat Isya tarawih dan witir yang saya muliakan, mohon izin berdiri di pas sejenak untuk memenuhi jadwal yang sudah dibuat oleh panitia dalam rangka untuk PSIM ya. PSIM itu bukan nama klub, tapi nama program ya. Program saling ingat mengingatkan ya. Jadi PSIM. Ya, mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ini ada semacam apa ya, semacam warning bagi kita ya untuk mengingat hal-hal yang hal-hal kebaikan gitu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muslim beberapa yang lalu bahwa secara sunatullah setiap tahun itu akan datang bulan Ramadan. Nah, tentunya kehadiran Ramadan ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Coba kita bayangkan, seandainya dalam setahun itu tidak ada bulan Ramadan, apa yang terjadi pada perilaku kita? Ada saja bulan Ramadan, perilaku kita belum tentu baik, ya. Apalagi kalau tidak ada. Nah, inilah makanya ini sebagai rahmat dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kalau kita umpamakan ya puasa Ramadan ini itu kalau dalam komputer itu seperti tombol restart ya, untuk refresh. Jadi dalam proses itu ada proses perbaikan dan ada proses peningkatan. Ya, ada repairing, ada updating. Nah, jadi dengan puasa ini kita nanti akan dalam prosesnya itu akan ada perbaikan-perbaikan ya, terutama perbaikan dari sisi hati kita, dari kalbu kita ya. Nah, jadi mengapa kalau dalam puasa itu kalbu kita itu bisa tertata? Karena prinsip puasa itu adalah menahan dari semua hal-hal yang tidak baik. Jadi disitulah kalbu kita itu bisa lebih tertata, ya, bisa lebih bisa lebih ikhlas, bisa lebih tawakal, gitu ya. Nah itu. Jadi karena sifatnya puasa itu menahan, maka hati kita juga itu lebih mudah tertata dibandingkan dengan kondisi di luar Ramadan. Tentu
kalau di Ramadan ini kita pasti kalau mau marah takut nanti batal puasa. Tapi kalau di luar Ramadan kita tidak takut batal puasa. Nah, namun demikian semua praktik baik yang kita lakukan selama Ramadan ini itu harapannya dapat kita praktikkan di bulan-bulan yang selain Ramadan. Nah itu. Jadi yang ini 1 bulan ini merupakan bulan latihan kita untuk berbaik-baik dari itu, ya. Jadi semua yang itu karena tadi ada sifat menahan, maka harapannya di 11 bulan itu nanti akan berimbas ada praktek baiknya itu tercermin di bulan-bulan selain Ramadan ini. Nah, sama seperti sistem COVID tadi, kalau misalnya kita sudah mulai hilang gitu ya, sifat atau kebiasaan baik tadi itu sudah mulai berkurang, itu biasanya akan hadir notifikasi, ya. Ada peringatan itu. Nah, tapi kalau ini proses kehidupan kita yang tahu peringatan itu hanya kita, ya, dan Allah tentunya, ya. Yang tahu peringatan, yang beri peringatan, ya, peringatan ini saya seharusnya ini sholatnya tetap tadi kalau masih cerita hati ya, harus saya tidak boleh marah, tapi saya sudah sering marah-marah. Nah, tapi itu sudah ada notifikasinya sudah datang, itu sudah hadir, ya. Nah itu nanti semakin lama itu 11 bulan itu tentu notifikasi itu makin lama makin banyak. Nah inilah di bulan Ramadan ini di refresh kembali, ya, ditata kembali, ya, sehingga nanti kondisi kalbu kita itu menjadi lebih baik. Nah selain itu, untuk perbaikan ini ada juga proses yang kita alami, ya, dengan tentunya ini melalui proses proses belajar. Karena selama bulan Ramadan ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, untuk memperbaiki. Misalnya dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari televisi, ya, dari radio, dari sosial media, ya, tentunya kita harus bisa memilih mana yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang baik, gitu, ya. Ini juga akan terjadi proses perbaikan juga, ya, dengan kita belajar nanti akan terjadi perbaikan, misalnya perbaikan dalam bidang ibadah, ya, nah gitu. Di sholat kita bagaimana, gitu, ya. Kemudian puasa kita ini bagaimana, ya, supaya lebih baik. Itu kan selalu hampir setiap jam itu kalau kita putar radio itu ada pesan-pesan yang baik yang dapat meningkatkan perbaikan dari kualitas ibadah kita. Nah setelah itu, dari perbaikan tadi tentunya ini nanti akan berimbas pada kualitas, ya. Nah, tadi yang peningkatan dari updating tadi. Ini updating ini bisa secara kualitas maupun secara kuantitas. Jadi semakin baik dan juga semakin banyak, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita beribadah, misalnya sholatnya menjadi lebih baik dan lebih banyak. Banyaknya itu misalnya yang tadinya sholatnya hanya sholat wajib saja, tapi ini sudah tambah dengan sholat sunat. Ini kan itu sudah mengalami peningkatan, ya. Nah, peningkatan. Kalau kualitasnya yang tadinya misalnya sholatnya itu buru-buru, tapi karena kita sholatnya sekarang sholat berjamaah, itu tetap mengikut imam, ya, sehingga sholatnya menjadi lebih lambat, ya, ada tumaninahnya, ya, sehingga lebih khusyuk, gitu. Jadi ini dalam Ramadan ini proses ini terus saja berlangsung, ya. Nah dengan demikian nanti harapannya, ya, ke depan itu apa yang sudah kita lakukan ini, baik itu perbaikan kalbu kita, perbaikan dalam hal ibadah kita,
kemudian peningkatan kualitas dari ibadah kita itu dapat kita pertahankan sampai di bulan lain selain Ramadan yang 11 bulan ini. Tentu ini akan lebih berat ya, karena kondisinya berbeda. Selama Ramadan ini kondisinya itu semua memang Allah sudah ciptakan itu, kondisinya itu memang kondisi semua dimudahkan. Selama Ramadan ini apa yang tidak mudah? Ya, sholat subuh yang biasanya kita berat, selama Ramadan semuanya jadi mudah. Sholat jamaah yang tadinya sepertinya berat, selama Ramadan itu menjadi mudah. Nah, bagaimana ini bisa kita pertahankan? Ya, supaya tidak datang notifikasi dari itu. Jadi ini harus bisa kita pertahankan. Bagaimana caranya mempertahankan? Nah, tentu kita harus mulai dari niat kita. Dari niat kita. Jadi semuanya itu pekerjaan-pekerjaan baik tadi tentu kita harus niatkan itu sebagai ibadah. Gitu kan? Nah, sehingga harapannya itu selain kita dapatkan cash di dunia, kita juga nanti mendapatkan untuk akhirat. Nah, gitu. Ya, jadi ini yang nanti yang bisa kita upayakan bagaimana mempertahankan keberlanjutan dari ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan selama Ramadan ini. Nah, sehingga nanti apa yang kita laksanakan selama Ramadan ini bisa kita praktekkan di bulan-bulan yang selain Ramadan. Harapan kita nanti musola ini akan tetap ramai, ya, walaupun tidak puasa lagi. Nah, itu, ya, akan tetap ramai dengan jemaah. Ya, sholat subuh rame, sholat zuhur, mungkin sholat zuhur, sholat asar itu ada di kantor ya, di kerjaan. Tapi sholat maghrib, sholat isya, namanya ramai juga seperti suasana Ramadan ini. Ya. Nah, itulah harapannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menjalankan praktek baik yang sudah kita laksanakan dalam Ramadan ini di bulan-bulan yang lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.